Salam, selamat pagi Sobat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa para pendengar BSJD semua, dimanapun berada dalam renungan pagi ini. Bersama saya, Pendeta Ripaldi yang melayani di STTGKE. Sobat BSJD, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 hingga yang ke-18. Saya tidak membaca semua bagian teks ini, tapi saya akan membaca bagian ayat yang ke-9 dan ke-10 dalam renungan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Amin. Sobat BSJD yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan menunjukkan penyertaannya, menopang kehidupan seseorang, bahkan membuat seseorang sadar sehingga dapat memahami pelayanannya dengan benar, dengan berfokus pada Allah bukan pada dirinya sendiri. Sobat BSJD, teks kita pada hari ini pada dasarnya berbicara tentang Allah yang menyatakan diri di Gunung Horeb kepada Nabi Elia. Dalam perikop sebelumnya, Nabi Elia berada dalam situasi yang sangat genting. Hal tersebut terjadi setelah ia mengambil posisi bertentangan dengan orang-orang di zaman tersebut yang menyembah dewa Baal. Setelah membunuh nabi-nabi Baal, Nabi Elia diterpa ketakutan karena ancaman Ratu Isabel. Melewati utusannya, ia menyatakan akan menghabisi Nabi Elia. Oleh sebab itu, Nabi Elia pun ketakutan serta melarikan diri. Setelah putus asa karena kondisi badan yang sangat letih dan kesendiriannya, Nabi Elia merasa bahwa ajalnya akan segera tiba. Namun kemudian malaikat Tuhan datang serta mencukupkan kebutuhannya, sehingga ia menjadi kenyang kembali dan kuat untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nabi Elia dalam renungan hari ini? Pada perikop ini, Nabi Elia masih merasa bahwa hanya dirinya lah orang yang benar di hadapan Allah. Hal tersebut dibuktikan lewat ayat yang ke-10 dan yang ke-14 bahwa ia menyatakan, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Nabi Elia merasa bahwa hanya dirinya yang hidup benar saat itu, padahal sebenarnya tidak. Dalam ayat yang ke-18, Allah menyatakan bahwa ia meninggalkan 7.000 orang yang benar di Israel, dan yang sama sekali tidak pernah berlutut menyembah dan tidak pernah mencium Baal sekalipun. Dengan demikian, Nabi Elia sebenarnya tidak sendiri sebagai orang benar di Israel. Hanya perasaannya sendiri bahwa ia sendiri yang hidup benar. Nabi Elia berfokus pada keyakinan bahwa hanya dirinya lah yang benar di antara bangsa Israel. Tetapi ternyata ia salah. Allah menyatakan bahwa hanya ada 7.000 orang benar selain Nabi Elia.
Ia terlalu terfokus pada dirinya dan menganggap dirinya sebagai satu-satunya orang benar saat itu, dan pada dasarnya cenderung merasa bahwa ia benar karena dirinya. Oleh sebab itu dalam ayat 10 dan 14 ia menyatakan, "Aku sangat giat bekerja." Selain itu, ia pula menyatakan, "Hanya aku sendiri yang masih hidup." Dengan demikian, Nabi Elia sebenarnya menekankan satu hal, bahwa ia giat bekerja bagi Tuhan dan cenderung memahami yang dilakukannya semua sudah begitu sempurna. Oleh sebab itu, ketika Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" menjadi pertanyaan yang mengujinya, sebab ia berada di sebuah gua dan bermalam di sana. Sehingga kemungkinan besar ia masih berada dalam kekhawatiran karena diancam oleh Ratu Isabel melewati utusannya. Padahal sebenarnya di pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga yang ke-8 jelas-jelas bahwa Allah memelihara ia dengan mencukupkan kebutuhannya. Sobat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keyakinan dan fokus pada diri sendiri melahirkan sebuah sikap pembenaran atas diri sendiri dan menganggap seolah-olah tidak ada orang lain yang benar selain ia, seperti kisah Elia. Sikap yang seperti ini cenderung kurang kuat karena kekuatan berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada Allah. Pada situasi yang sulit, fokus pada kekuatan diri sendiri melahirkan sikap yang rapuh, bahkan penuh kekhawatiran. Pertanyaan yang sama dari teks ini sebenarnya juga berefleksi bagi kita. Apa kerjamu di sini, hai umatku? Sebuah pertanyaan yang Allah tujukan bagi setiap orang. Apakah pelayanan yang diberikan selama ini berfokus pada dirinya sendiri atau kepada Allah? Oleh sebab itu, melewati teks kita pada hari ini, kita belajar agar tidak selalu terfokus pada diri sendiri, menganggap bahwa semua pencapaian dalam hidup adalah karena diri sendiri. Karena sikap yang seperti ini cenderung membawa seseorang pada egoisme, menganggap diri paling benar, namun cenderung rapuh dan penuh kekhawatiran dalam situasi yang sulit. Mari menyadari bahwa semua keberhasilan dalam pelayanan kita bersumber dari Allah. Bahkan berkat yang kita miliki saat ini semuanya bersumber dari Ia. Sikap yang demikian akan memampukan setiap orang untuk bertahan dalam situasi apapun, bahkan situasi yang paling genting sekalipun dalam hidup, seperti Nabi Elia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu atau seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaanmu setiap hari. Jagalah kami hari ini ya Allah, agar kehidupan kami tidak tersandung dan bernoda. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan pimpinlah kami dalam menjalani hidup, agar senantiasa mengandalkan Engkau. Bawalah kami dalam sukacita dan kehidupan penuh kasih, sehingga kami pun terus memaknai kehidupan ini dengan bijak dan berpegang pada ajaran yang benar. Hidup bersandar senantiasa padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.